Selamat pagi guys. Oke sahabat. Oke. Saya Abdul Somad dan di sebelah samping saya Al-Mu'tasim. Bersama saya di acara Cuit-Cuit Remaja. Jangan kemana-mana, tetap di Cuit-Cuit Remaja. Oke, kembali lagi dengan kita di acara Cuit-Cuit Remaja. Saya Sosmed LL dan saya Al-Mu'tasim yang akan menghibur Anda semua. Baik Mas Al, di sini itu ada pernyataan dan sekarang akan berbicara tentang agama ya Mas Al. Agama. Kalau dilihat dari negara kita itu dikenal dengan negara yang berbudaya dan beragama. Negara Bhinneka Tunggal Ika Mas Al. Apa itu Mas Sosmed ya? Kalau tetap satu tujuan meskipun berbeda-beda agama Mas Al. Berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Nah, itu maksudnya Mas Al. Bhinneka Tunggal Ika. Kalau di Indonesia itu kan banyak agama ya, ada agama Islam, ada agama Hindu, ada agama Kristen, ada agama Konghucu, ada agama Katolik, ada agama apa lagi Mas Al? Banyak lah intinya ya. Banyak ya. Banyak. Aku nggak sempet ngafalin kalau nama-nama agama itu Mas. Saya nggak sempet ngafalin juga Mas Al, cuma lewat hilang. Jadi kalau saya itu hafalnya paling juga kata-kata tentang ya anak-anak remaja yang mengatakan Kata-kata anak remaja itu seperti apa Mas Al? Ya seperti ini loh Mas Sosmed ya, ada pernyataan dari Mbak Putri itu. Gimana sih isinya tuh punyanya Mbak Putri itu? Mbak Putri itu pernah mengatakan seperti ini Mas Al. Intinya dari perkataan Mbak Putri itu seolah-olah hidup itu hanya sekali. Emang iya ya? Tapi hidup itu 2 kali loh kalau menurut saya Mas Sosmed. Kok bisa? Karena kalau kita tidur itu kan dinyatakan mati ya kalau dalam Mati suri itu Mas Al. Tapi ada juga orang yang tidur itu kayak orang mati Mas Sosmed. Ya. Mati suri tapi ngiler. Tapi itu ketika dipanggil ya biasanya nggak denger itu. Biasanya nih kalau misalkan contoh gitu. Ya kufuk ya. Iya, benih kufuk lagi, tinggal. Oh, tinggal. Iya. Jadi udah kayak orang mati gitu. Jadi hidup itu kalau menurut saya 2 kali gitu. Iya. Ini ada pernyataan dari Mbak Putri Mas Al. Bahwasanya terlalu pusing untuk memikirkan tentang dunia sampai kita tidak sadar kalau kita sedang antri untuk meninggalkannya. Aduh, ini berat ini Mas Sosmed. berat Mas Al. Kalau ditarik kembali, dikentat. Dikentat. Iya. Itu seolah-olah dirinya itu menyatu pada Tuhan, yaitu spiritual Mas Al. Waduh. Saya tidak akan menurut saya tentang pernyataan Mbak Putri ini, saya itu tidak ada apa-apanya ketimbang apa yang diberikan Tuhan kepada saya. Waduh. Jadi saya itu ketika mengejar dunia, apalah arti dunia ketika kita itu meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan. Tapi enggak juga sih Mas Sosmed ya kalau menurut saya sih. Karena apa yang kita kejar saat ini ya tergantung kembali dari niat sih. Ya kata hadis itu kan tentang innamal a'malu binniyat gitu. Jadi ketika kita mencari dunia, apa tuh niat kita? Apa untuk beribadah atau untuk berfoya-foya saja gitu. Jadi adanya kita dapat dunia misalkan ya kita dilancarkan rezekinya, dan semoga semua pemirsa yang ada yang sedang menonton ini lancar rezekinya. Amin. Tapi rata-rata Mas Al, awalnya kita itu niat lillahi ta'ala, mencari rezeki karena Tuhan, mencari rezeki karena keluarga, mencari rezeki untuk kebutuhan. Tapi pada akhirnya Mas Al, kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ketika sukses melupakan Tuhan yang memberikan, sombongnya, Masya Allah. Gimana sih kalau sombong itu Mas Sosmed? Kalau menurut sampean gimana? Amdek sih begitu. Nah, ya. Di rumah. Apa deh kesis? Apa? Gila deh lah. Sombong itu seolah-olah di samping, di pinggir, di depan, di belakang itu tidak ada yang bisa menandingi. Saya tanpa mereka juga bisa. Itulah sifat-sifat yang tidak diinginkan oleh agama. Agama manapun itu Mas Al. Entah itu dari agama Kristen, agama Islam, agama Hindu, agama Buddha. Melarang untuk sombong kita ya. itu diajarkan untuk tawadhu, rendah hati ya misalnya. Lah, rata-rata yang terjadi di kehidupan nyata Mas Al. Kita menjalankan
niat dengan baik, tapi pada akhirnya niat itu akan pupus ketika kita itu sudah mendapatkan harta, tahta dan jabatan. Tapi kalau anak remaja ini biasanya Mas Susmet ya, kalau biasanya ada cewek nih misalkan, cewek itu kalau dipanggil biasanya ini namanya Putri gitu. Putri gitu, matanya itu kayak ada apanya itu ditarik sit gitu Mas Gini. Iya. Jadi kepalanya juga gak sit gitu. Iya. Jadi itu biasanya kalau sama remaja-remaja yang cowok gitu, itu dikatakan, sombong gitu. Tidak Mas Al, itu lebih sifat. Tapi rata-rata pengertian anak-anak remaja nih bagi kalau masalah sifat Mas Al, sifat seorang wanita itu kalau dikembalikan, sifat wanita itu sama halnya dengan cuaca Mas Al. Meskipun begini tapi dia itu mau Mas Al. Jadi malu-malu tapi mau. Malu-malu tapi mau kalau ditarik ke sifatnya wanita, karena sifat wanita itu sama halnya dengan cuaca Mas Al. Sulit untuk ditebak, dan sulit untuk diprediksi Mas Al. Terkadang kepalanya gini tapi hatinya begini. Kembali lagi ke pernyataan Mbak Fitri ini Mas Al. Kalau menjalani kehidupan itu, meskipun kita itu usaha, jerih payah dan mencari rezeki, intinya satu Mas Al, jangan lupakan Tuhan, karena kita itu akan kembali kepada Tuhan. Jadi sebanyak apapun harta yang kita miliki, jangan pernah kita berhenti untuk bersedekah, mengingat yang lain, juga kalangan-kalangan yang belum mampu gitu Mas. Iya. Mungkin ada pesan untuk Mbak Putri ini Mas. Kalau untuk Mbak Putri, saya sepakat sih apa yang dikatakan Mbak Putri ini, karena menurut saya ya Mas Al, umur itu tidak ada yang tahu. Betul. Dan kematian tidak memandang umur. Jadi persiapkan dari sekarang apa yang harus kita persiapkan untuk menghadap Tuhan, dan apa yang harus kita berikan untuk saudara kita, dan bagaimana kita itu mengatasi apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan gitu Mas Al. Mungkin ada pernyataan dari Mas Al untuk Mbak Putri ini. Kalau dari Al sih, setelah sekian yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Cuit Remaja. Hahaha. Selamat pagi guys. Oke sahabat. Oke. Saya Abdul Somad, dan di sebelah samping saya Al Mu'tasim, bersama saya di acara Cuit Remaja. Jangan kemana-mana, tetap di Cuit Remaja. Oke, kembali lagi bersama kami di acara Cuit Remaja. Baik Mas Al, tadi itu kan sudah menyatakan bahwasanya Mbak Putri itu mengatakan hidup itu tidak memandang umur dan kita itu akan kembali kepada Tuhan. Apa sih mungkin ada yang spesial untuk Mbak Putri ini Mas Al? Kalau menurut saya sih Mas Sumit ya, betul sih apa yang dikatakan Mbak Putri ini, karena seberapa keras pun kita berusaha di dunia, tentunya juga kita tidak akan membawanya kembali ke hadapan Yang Maha Kuasa gitu. Jadi meskipun seperti itu pernyataannya, setidaknya kita harus berusaha juga, karena ya kita hidup juga membutuhkan uang, tapi bukan berarti kita bergantung kepada uang. Tumben kamu bijak Mas Al. Mas Al sedang bijak. Mimpi apa kemarin Mas Al? Aku tadi malam mimpi bergandeng tangan dengan malaikat maut. Ngurik ilung, ngukar ilung. Nah itu untuk Mbak Putri, karena ya memang kebenarannya kita akan segera menuju kematian. Semakin bertambahnya umur kita dan semakin hari kita menjalani hari, Dharma, semakin hari menjalani hari, semakin kita itu menjalankan hari-hari tanpa mengingat Tuhan. Nih dia. Semakin hari kita akan semakin berkurang umur kita untuk hidup di dunia ini gitu Mas Asmet. Jadi apapun yang kita lakukan, buatlah itu menjadi ibadah kita untuk di kehidupan selanjutnya. Mungkin itu dari saya untuk Bapak. Dan jangan lupa bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Ku rela dan udah Jadi untuk Mbak Putri seperti itu Mas Usmet ya. Nah kebetulan nih kemarin
saya pernah jalan-jalan. Kok saya nggak diajak? Iya kan karena kalau sama Mas Sosmed itu nanti banyak yang acikibir. Jadi aku jalannya sendirian Mas Sosmed. Nah kebetulan waktu di jalan, di jalan itu ada orang nih Mas Sosmed ya. Kalau di sini juga ada orang, Mas. Kalau kita sih bukan orang Mas. Iya kan bukan orang gitu. Kamu aja, Mas. Ya kan katanya alinsanu hayawan gitu, bahwasanya setiap manusia itu adalah hewan, yang membedakannya hanyalah tolak pikirnya gitu. Aklun ya, Mas. Akal, betul sekali Mas Sosmed. Nah kembali lagi ke cerita saya kemarin, waktu saya jalan-jalan itu Mas Sosmed ada orang, dia beli bakso. Kebetulan nih waktu itu saya nggak bawa uang itu, jadi saya cuma liatin aja. Dia beli bakso, pas habis dimakan baksonya nggak dihabisin. Kopinya Mas Al jangan lupa, Mas Al. Ngopi monggo. Itu kopi apa susu Mas Sosmed? Dua-duanya ada di situ, Mas Al. Aduh, karena kemanisannya tidak pernah tertanding. Karena kemanisan tidak pernah tertanding dan perjuangan itu menyatu menjadi satu, Mas Al, antara keringat dan kemauan sehingga menjadilah fakta. Manisnya susu. Manis di bibir. Lanjut. Nah, pas waktu itu ada orang beli bakso, dia makan satu bakso, habis itu dia pengen yang lain gitu Mas. Terus dia bilang, ternyata makan bakso kayak gini ya gitu. Habis itu dia pengen yang lain, belilah dia mie ayam. Setelah beli mie ayamnya jadi dia makan 1 sendok. Setelah itu dia bilang, oh kayak gini ya rasanya ya. Jadi kalau ngingat sama cerita ini Mas Sosmed, saya jadi teringat sama bahasanya Mas Hendra. Mas Hendra itu punya teks seperti ini. Mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan. Jadi semakin, aduh aku harus gimana ini, aduh aku capek, aduh aku lelah, aku sebagainya lah, aku pusing dan sebagainya ya, pusing tadi visi dan sebagainya itu. Ya itulah. Terus pernyataan itu, mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan. Yang paling penting saat menikmati hidup adalah menjadi bahagia dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau dari pernyataan Mas Hendra ini, syukuri apa yang ada. Jangan pernah mengeluh akan keadaan yang membuatmu terjepit. Jadi bagaimana sih caranya kita bersyukur meskipun itu hal yang kecil gitu. Misalkan kita minum kopi nih Mas Sosmed, minum lagi Mas Sosmed. Udah kenyang. Kok aku yang minum, kamu yang tinggi Mas Sosmed? Mewakilkan Mas Al. Betapa nikmatnya minum kopi apalagi sambai. Jadi alhamdulillah gitu. Jadi nikmatilah hal-hal yang kecil gitu. Itu sih kalau dari pernyataan Mas Hendra. Mas Hendra itu berarti pernyataannya ada di sila pertama ya Mas Al? Kok gitu Mas? Ketuhanan yang Maha Esa. Bisa jadi seperti itu Mas. Bisa ya. Ngarbus. Kalau menurut Mas Al gimana sih kehidupan ini untuk pernyataan Mas Hendra ini Mas Al? Jadi apapun yang kita lakukan, jangan pernah lupa untuk bersyukur. Nah kan kalau prinsipnya anak-anak remaja itu kan biasanya jangan lupa bahagia gitu. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa mandi gitu. Jangan lupa mandi, jangan lupa makan, jangan lupa mewek. Kita itu jangan lupa mandi maksudnya. Meskipun kita cuma ngeraup aja, ngeraup semua ini gitu. Ngeraup itu adalah sebagian dari membersihkan muka. Mungkin ada masukan dari Mas Sosmed? Kalau masukan saya terhadap Mas Hendra ini setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Cuit-Cuit Remaja. Selamat pagi guys. Oke sahabat. Oke. Saya Abdul Somad dan di sebelah samping saya Al Mu'tasim, bersama saya di acara Cuit-Cuit Remaja. Jangan kemana-mana, tetap di Cuit-Cuit Remaja.
Oke, kembali lagi dengan kita di acara Cuit-Cuit Remaja. Oke Mas Al, kata Mas Hendra tadi itu mengatakan Mas Al bahwasanya mengeluh akan membuat kita hanya tertekan saja Mas Al. Lebih baik kita itu bersyukur. Lah dari situ, dari saya untuk Mas Hendra itu, Tuhan itu pernah mengatakan seperti ini Mas Al. Jika kita mendapatkan sesuatu tapi kita itu dibarengi dengan rasa syukur, maka Allah atau Tuhan kita akan menambahinya. Kalau nggak salah begini Mas Al, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lah jadi untuk menikmati hidup ini jangan lupakan bersyukur. Karena dengan syukur Allah akan memberikan yang lebih daripada itu. Allah akan memberikan yang lebih daripada apa yang kita dapatkan sekarang Mas. Kalau caranya bersyukur itu kalau bagi Mas Sosmed gimana sih? Menikmati. Bukan gini ya, syukur gitu. Syukur bukan Mas. Jadi kan kalau kita kan biasanya bersyukur alhamdulillah gitu. Alhamdulillah, bersyukur. Kalau syukur yang lain itu gimana sih? Syukur saya tadi nggak ke situ. Mas Sosmed jatuh ke sungai gitu. Jadi syukur yang sebenarnya itu gimana sih? Syukur itu kalau menurut saya menikmati saja itu Mas Al. Bukan syukur-syukur seperti alhamdulillah hamdan kama amar. Apa itu nikmat? Minum kopi gelun. Alhamdulillah. Itu pernyataan saya untuk Mas Hendra ya Mas Al. Ini ada pernyataan juga dari Mbak Zahra. Waduh, namanya ini kayak itu ya. Zahrud. Zahra. Zahra. Sifat Az-Zahra. Fatimatu Zahra. Nah, itu dia. Sifat Az-Zahra. Lah, Anis Az-Zahra. Gimana sih kalau pernyataan dari Mbak Zahra? Mbak Zahra itu mengatakan seperti ini Mas Al. Saya tidak pernah bilang kalau saya orang baik. Yang bilang kamu orang baik siapa? Aku juga belum kenal. Tapi saya selalu berusaha baik dengan orang sekitar saya. Jika Anda menemukan saya jahat, berarti Anda yang bermasalah dengan saya. Waduh, ini warning kayaknya Mas An. Warning, jangan dekati saya kalau kamu hanya main-main saja. Jadi dia peringatan kasar cuman diperhalus gitu. Gini Mas Al, mungkin kalau menurut saya untuk Mbak Zahra ini, saya jahat tergantung siapa lawan bicaranya. Saya baik dan saya baik tergantung siapa yang berbicara dengan saya. Jadi kalau misalkan lawan bicaranya adalah orang yang iya seperti Bung Lon itu Mas Al. Jadi kalau dia baik, Mbak Zahra ini baik. Kalau Mbak Zahra ini berkumpul dengan Nyai, ya selayaknya dia itu bersifat seperti Nyai. Kalau dia itu bersama pelakor, ya selayaknya bersama pelakor. Tit. Iya. Jadi begini Mas Al, untuk Mbak Zahra ini tergantung siapa orang yang berbicara dengan saya. Kalau dia baik, saya akan lebih baik. Jika dia buruk, saya akan lebih buruk. Mungkin kembali sama prinsipnya orang Madura itu ya. Anda sopan, kami segan. Anda usik, kami bantai. Waduh, aku telat cara kalori. Mungkin ada pernyataan untuk Mbak Zahra, dari Mas Al untuk Mbak Zahra. Kalau pernyataan saya untuk Mbak Zahra ini, memang setiap manusia itu memiliki sifat buruk, sifat baik, dan sifat sedang. Kalau sifat buruk, ya kita jahatlah misalkan. Kalau sifat baik ya, karena kita sebagai manusia itu punya hati gitu maksudnya. Kita justru kalau nggak punya hati apa namanya Mas? Ya, playboy itu. Kok playboy Mas? Apa kalau cewek? Playger. Iya. Egernya motor ya. Jadi kita sebagai manusia karena memang mempunyai hati gitu ya. Kata anak-anak muda itu ya muqallibal qulub. Ada zat yang memang membolak-balikkan hati. Kadang meskipun kita ada di suasana yang mencekam, hati kita tetap tenang. Tapi ada juga ya muqallibal qulub. Titik ya lah. Nah seperti itu pesan untuk Mbak Zahra ini. Seburuk apapun keadaan yang kamu jalani, tetaplah menjadi orang baik. Karena innallaha ma'as sabirin. Kan dengan kebaikan kita akan mendapatkan kebaikan.
Seperti itulah. Jadi itu untuk Mbak Azhara. Ini Mas Sosmed, karena Mbak Azhara ini mengingatkan saya kepada sesuatu. Itu dia. Mengingatkan saya kepada sesuatu bahwasanya. Tapi bukan bucinisme kan Mas Al? Ya enggak Mas Sosmed. enggak. Ini tentang Tuhan. Bukan. Apa? Tentang aku. Aku. Iya. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan. Karena manusia itu selalu berdampingan dengan Tuhan Mas Sosmed ya. Nah, kalau iyain aja dah. Oke mak ngaji Kang Tomat. Nah, Mbak Zahra ini kan ingin bersifat baik, tapi ketika dia terlihat jahat, maka siapa sih orang yang bergaul dengan saya ini, apa sih masalahnya gitu. Jadi ketika dia berubah menjadi jahat, Berarti jin. berarti ada sebab dan akibatnya adalah kejahatan yang dimiliki oleh Mbak Zahra. Nah, kebetulan nih Mas Smed, ketika kita membahas tentang siapa kita sebenarnya, ini ada pernyataan dari Mas Pandawa. Gimana Mas Al? Untuk Mas Pandawa ini pernyataannya seperti ini. Setelah Yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Cuit-Cuit Remaja. Selamat pagi guys. Oke, sahabat. Oke. Saya Abdul Somad dan di sebelah samping saya Al Mu'tasim bersama saya di acara Cuit-Cuit Remaja. Jangan kemana-mana, tetap di Cuit-Cuit Remaja. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Cuit-Cuit Remaja bersama saya. Siapa saya Mas Asma? Lah, tanya ke kamera. Untuk sahabat cuit-cuit remaja, siapakah nama dia? Siapa saya? Saya siapa? Saya juga siapa? Aduh aku lupa. Kamu Mas Asmet ya? Saya Mas Al. Kembali Kamu ya? Iya. Di sini ada ya Mas Al, ada pernyataan dari Mbak. Siapa Mas Al? Mbak Zahra tadi ya. Ah, itu sudah Mas Al. Di sini ada pernyataan dari Mbak. Mbak Pandawa. Kok Mbak sih? Berarti kakak ya. Kakek. Buyut. Kan kakek Pandawa itu kan yang di filmnya apa itu sih, India gitu ya. Di filmnya Oh Amai. Jadi ada pernyataan dari Mas Pandawa ini Mas Asmet. Iya. Biar kau punya KTP seumur hidup. Emang KTP itu, perasaan punya mbokku itu KTP-nya berlaku sampai 2021 gitu loh. Saya dulu begitu Mas Al. Nah, emang kok pernyataannya biar punya KTP seumur hidup? Biar bucinisme itu tidak punah Mas. Jadi dijadikan KTP itu seumur hidup. Jadi jangan itu di KTP juga ada status kawin ya. Iya. Jadi yang jomblo biarlah jomblo selamanya. Seumur hidup. Tapi kalau mati gimana? Seumur hidup harus hidup lagi. Iya. Itu pernyataannya gimana Mas Al? Ini kalau pernyataannya dari Mas Pandawa, biar kau punya KTP seumur hidup. Tapi kalau Tuhan. Kalau Tuhan. Iya. Tapi kalau Tuhan panggil pulang langsung kau OTW. Jadi nggak ada nanti gitu. Meskipun Emang apa sih KTP itu Mas Al? KTP itu Kangen tapi pasrah. bisa jadi seperti itu. Kalau KTP Mas Al? EKTP itu enaknya korupsi tanpa perasaan. Mungkin ke sana ya Mas Susud? Iya, enaknya korupsi tanpa perasaan. Jadi apa ini yang dikorupsi Mas Susudnya? Ya perasaan itu Mas Al. Waduh, ini sebenarnya pernyataan dari Mas Pandawa ini mengenai korupsi waktu sih Mas Susud ya. Korupsi waktu, korupsi perasaan, korupsi hayalan, korupsi wah, jadi kena semua ya. Jadi enaknya dikasih enaknya korupsi tanpa perasaan. Kalau tidur kita itu mau kayak perasaan tidak ya Mas? Kalau tidur aku selalu pakai kasih sayang Mas. Iya. Kasih sayang guling. Bukan. Apa? Kasih sayang selimut. Selalu dipeluk. Selimut tetangga. Betul sekali, berita sekelun. Iya. Selimut tetangga lebih hijau Mas Al. Kalau apalagi kamu itu tidak punya selimut sekarang. Kalau selimut tetangga itu bukan lebih hijau, lebih hangat. Lebih hangat dan lebih gurih-gurih nyoy. Coba rekening gemek ini.
Jadi ini gimana Mas Al untuk pernyataan Mas Pandawa ini, biar kau punya KTP seumur hidup, tapi kalau Tuhan makin pulang langsung kau OTW. Jadi kalau bagi saya itu sama dengan pernyataan Mbak Putri, Mas Osmet. Jadi persiapkanlah diri kita bahwasanya Tuhan ketika ingin mengambil nyawa kita itu tidak pakai pamit. Kalau Jadi, kita menawar gimana Mas Al? mau tawar-menawar sama Tuhan gitu, malaikat maut suruh tunggu dulu gitu. Tunggu, saya masih belum kawin. Ini aku masih perjaga gitu. Apa perjaga? Perjaka. Aka. Iya. Astaga. Perjaga. Jadi masalahnya kalau Tuhan sudah berkehendak nyawa kita akan diambil, maka di sana tidak akan ada dispensasi waktu. Apa sih yang spesial Mas Al ketika nyawa itu sudah dicabut dalam raga Mas Al? Kalau dari pernyataan para wali-wali, orang yang beda makom dengan kita, itu kan rata-rata ketika sudah mau menjelang. Oh, saya sedih ya Mas Al. Belum selesai ya? Belum. Jadi menurut mereka itu ketika kita sudah mau menjelang ajal, itu kita akan segera bertemu dengan Sang Pencipta. Maka di sana adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Sama dengan pernyataannya Maulana Jalaluddin Arumi itu Mas Usman. Iya. Ketika dia sudah ingin menjelang hayat, semoga kita semua mendapat barokah Maulana Jalaluddin Arumi. Itu ketika sudah mau menjelang hayat, beliau itu kegirangan. Jadi senangnya itu luar biasa. Karena dia akan segera bertemu dengan Sang Penciptanya. Ya kalau selamat. Karena kata-katanya Maulana Jalaluddin Arumi itu, Mas Osmet, ketuklah pintu itu dan lihatlah ke dalam. Di sana itu ada gimana ya, filosofinya itu sangat gurih-gurih dan ya? Panjang sama sekali gitu. Gimana panjangnya Mas? Panjang. Aku cuma bilang panjang loh Mas Osmet. Iya, yang di depan itu panjang. Jadi nggak bundar. Jadi panjang agak lembek itu karena itu kalau tidak ada selimut tetangga Mas. Karena kalau dibuka pintunya itu kan gimana ya Mas Sobat, kalau kita buka pintunya kita juga pasti akan melihat di dalam gitu. Tapi pernyataan itu apa sih yang dimaksud gitu, melainkan adalah ketuklah hati kita dan buka, lihat isinya seperti apa, karena di sana kita akan menemukan Sang Pencipta. Kan ada kata-kata yang katanya Allah itu lebih dekat dari urat nadi itu. Oh. Itu kata-kata dari ini saya. ada makol untuk Mas Pandawa ya Mas Al setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Cuit-Cuit Remaja. Selamat pagi guys. Oke sahabat. Lo oke. Saya Abdul Somad dan di sebelah samping saya Al-Mu'tasim bersama saya di acara Cuit-Cuit Remaja. Jangan kemana-mana, tetap di Cuit-Cuit Remaja. Oke, kembali lagi dengan kita di acara Cuit-Cuit Remaja. Oke Mas Al, tadi itu sudah menjelaskan dari pernyataan Mas Pandawa ya. Bukan Mbak ya. Biar kau punya KTP seumur hidup. Tapi kalau Tuhan panggil, kau langsung OTW gitu. OTW gitu. Jadi bagaimana pernyataan apa yang telah disampaikan oleh Mas Pandawa ini Mas Al? Saya dengar sedikit makol ya tentang Mas Pandawa ini. Kata sampean tadi, jika pernyataan dari Jalaluddin Arumi, ketuklah pintu itu, maka kau akan mengetahui apa isinya. Lah, kalau ditarik ke makol begini Mas Al. Man arafa nafsahu wa man arafa rabbahu. Jadi artinya gimana itu Mas Usman? Ya, kalau ditarik ke insan ya Mas Al, maka kenalilah diri kita. Maka kita akan mengenali Tuhan. Aduh. Kata sampean tadi itu bahwasanya Tuhan itu lebih dekat dari urat nadi Mas Al. Iya. Lah, caranya Mas Al, ini yang sulit Mas Al. Bagaimana sih? Tidur. Ketika kita tidur, maka kita belum selesai Mas Al. Gimana Mas? Bagaimana sih caranya untuk mengenal Tuhan yang ada pada diri kita? Gimana Mas? Ya gimana? Tidur. Jadi kalau untuk mengenali Tuhan di diri kita itu sebenarnya kita hanya perlu mendekatkan diri kepada Tuhan.
seperti pernyataannya Mas Pandu ini, Mas Sosmed. Mas Pandu ini berkata seperti ini, Mas Sosmed. Seperti apa sih Mas Sosmed, Mas Pandu ini? Mas Pandu itu mengatakan seperti ini, Mas. Tit. Oh, belum ya, belum. Tugas kita hanya mengangkat tangan. Oh, doa berarti masalah. Bukan. Angkat tangan gini ya. Oh iya, angkat tangan Pak Polisi. Sisanya biar Tuhan yang turun tangan. Oh, jadi ketika kita angkat tangan berarti Tuhan turun tangan. Jadi emang Tuhan punya tangan, Mas? Dicabut ini. Oh, dicabut. Malaikat diting-ting. Iya, diting sama malaikat ini. Jangan bercanda, ini Tuhan loh. What? Mohon maaf. Hanya sekadar candaan. Ya mungkin dari pendapatnya Mas Pandu ini, tugas kita hanya mengangkat Tuhan, selebihnya Tuhan yang turun tangan. Menurut kamu gimana sih, Mas? Jadi kita hanya bisa berdoa, Mas Sosmed. Apapun yang kita doa, yang kita sebut dalam doa itu apapun, kamu minta apapun, meskipun itu hal yang mustahil, Mas Sosmed. Sisanya biar Tuhan yang dikabulkan atau tidak gitu. Karena doa itu kan ada yang langsung diijabah, ada yang dijanjikan. Sebenarnya semua doa itu, ya kalau kata para ustadz yang ngaji itu, Mas Sosmed, semua doa itu akan diterima. Hanya saja ketika dijanjikan tidak akan dikabulkan saat itu juga. Jadi mungkin esok hari atau 10 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang gitu. Tapi kalau hal yang mustahil mungkin akan menjadi janji bagi Tuhan gitu. Seperti itu kalau dari Al ke Mas Pandu ini, Mas Sosmed. Tapi ada juga sih yang angkat tangan itu Tuhan turun tangan gitu. Karena rezeki kita kan bisa dari orang lain gitu. Tapi ya dari Tuhan, tapi melalui dari orang lain gitu. Misalkan kita, Pak, siapa? Apa Pak? Jadi bukan juga dikejar Pak Polisi ya? Jadi angkat tangan itu ada berbagai macam peribahasa. Tapi kalau dilanjutkan sampai akhir, memang menujunya sih kalau bagi saya ke sebuah doa gitu. Kalau bagi Mas Sosmed gimana sih untuk Mas Pandu ini? Gini Mas Al, mungkin ada kata-kata yang masih belum tersurat. Ini masih tersirat, Mas Al. Tugas kita hanya mengangkat tangan. Setelah itu Tuhan akan turun tangan. Nah, kalau dari pernyataan ini, Mas Al, kita itu berdoa boleh, tapi berdoa tanpa usaha itu bohong, Mas Al. Jadi inti dari kehidupan ini adalah usaha dan berdoa, Mas Al. Bullshit jika kita itu hanya berdoa tapi tidak berusaha, dan munafik jika orang itu berusaha tapi tanpa berdoa, Mas Al. Jadi antara doa dan berusaha itu tidak bisa dipisahkan, Mas Al. Sama halnya dengan pacaran ya? Oh bukan, Mas Al. Gimana? Kamu ini otaknya. Kalau pacaran sampai sakit hati di antara salah satunya, Mas Sosmed, maka yang akan mereka lakukan hanya satu, nangis. Kamu nangis? Aku nggak pernah nangis, Mas Sosmed, cuman nyerebe. Jadi untuk Mas Pandu ini tetaplah berusaha dan berdoa. Seandainya pernyataan dari Mas Pandu ini dirubah seperti pernyataan saya, wah, ya jadi pernyataan Mas Sosmed bukan Mas Pandu nanti. Ya mungkin itu Mas Al dari saya untuk Mas Pandu ya, Mas Al. Bahwasanya kehidupan ini harus dilewati dua perkara, yaitu usaha dan berdoa. Ya berusaha itu masuk ke ikhtiar kan, Mas Al. Iya. Jadi kalau menurut saya sih tentang Mas Pandu ini, Mas Sosmed ya, setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Cuit-Cuit Remaja. Selamat pagi guys. Oke sahabat. Oke. Saya Abdul Somad dan di sebelah samping saya Al Mu'tasim, bersama saya di acara Cuit-Cuit Remaja. Jangan kemana-mana, tetap di Cuit-Cuit Remaja. Oke, kembali lagi bersama kami di acara Cuit-Cuit Remaja. Bersama saya Sosmed LL dan bersama saya Mas Al.
Terbalik. Bersama saya Al-Mu'tasim dan saya Azaz Midalhan di acara apa? Cuy remaja. Jadi tadi membahas tentang Mas Pandu ini, Mas Asmi. Ya, Mas Pandu itu menyatakan kita itu tugas kita hanya mengangkat Tuhan, ngangkat Tuhan. Keren sekali Mas Asmi. Tugas kita itu hanya mengangkat tangan, selebihnya Tuhan itu menurunkan tangan. Bukan menurunkan tangan, turun tangan. Jadi pernyataan untuk Mas Pandu ini bagaimana sih Mas Al menurut sampean? Kalau ya Mas Pandu ini sebenarnya betul sekali lah. Tetap dicuy. Oh, belum. Agar sinutupa kamu ya. Jadi benar sekali. Jadi bersyukur dan berdoa itu luar biasa sih Mas Pandu ini. Karena memang kita harus ya meminta segalanya itu kepada Tuhan. Kalau kepada jin itu gimana Mas? Nggak apa-apa juga, karena jin itu juga makhluknya Tuhan gitu maksudnya. Tapi masalahnya kalau kita minta sama jin, nanti kita ditemani oleh jin di neraka. Nanti kita mau gitu kan. Berarti masuknya hablum minal jin ya? Iya, seperti itu Mas. Jadi kalau tentang Mas Pandu itu seperti itu. Jangan pernah letih untuk memohon, mengangkat tangan. Tapi jangan lupakan juga kata Mas Osmet tadi usahanya itu. Nah, bicara tentang Mas Pandu ini, saya juga keinget sama Mas Ozi ini, Mas Osmet. Mas Ozi itu mengatakan seperti apa sih? Mas Ozi ini mengatakan perbanyak rasa syukurmu. Jadi perbanyaklah bersyukur gitu. Sampai orang lain mengira kamu tak pernah kesulitan. Jadi gimana ya bahasanya? Buatlah topengmu seindah mungkin agar wajah yang sebenarnya tidak pernah terlihat oleh orang lain gitu. Kalau menurut Mas Ozi gimana sih tentang pernyataan Mas Ozi ini? Mbak Ozi ini? Mbak. Iya, jadi karena Ozi ini aku bingung gitu, cowok apa cewek masalahnya. Itulah orangnya. Kalau menurut saya sih Mas Al, itu gimana pernyataannya Mas Al? Kalau dari Mbak Ozi ini, perbanyak rasa syukurmu sampai orang lain mengira kamu tak pernah kesulitan. Sebenarnya begini Mas Al, siapa sih orang yang tidak mau menutupi rasa sakitnya, rasa sulitnya, rasa aib, rasa peduli? Wah, ada rasa aib. Maka aja. Keju. Jadi untuk Mbak Kak Mas Ozi ini kan kata sampean itu Ozi itu laki-laki apa cewek ya? Intinya Mas Kak Mbak. Enggak yang ya? Enggak. Kalau yang nanti ada tit gitu. Aku kira si Zayang. Oh. Jadi singkatan gitu maksudnya. Ternyata dia seorang. Jadi untuk Mbak Ozi ini baik, tapi alangkah baiknya kita itu diperbaiki oleh bukan hanya sekedar cover doang. Harus sama jero-jeronya ya? Harus sama hati-hatinya Mas. Hati. Terkadang gini Mas Al, kita itu kebanyakan ya, terkadang kita itu pengen dilihat sempurna, dilihat baik-baik saja, padahal hati dan jantung itu jendar, keplak, apur-apur ya. Iya, jadi tidak baik juga Mas Al memakan nanti hati dan jantung itu berperang, nanti liver mati. Kan gak enak juga Mas Al. Jadinya postur tubuh kita, pakaian kita sesuaikan apa isi hati kita. Karena keselarasan itu butuh ketimbang kita itu simpang siur tapi satu sama lain saling menyakiti. Antara anggota tubuh dengan perasaan, jangan jadikan dua pilihan. Aku terharu. Tetap jadikan satu tujuan antara perasaan dan raga Mas Al. Karena dengan menyatukan raga dan perasaan tercipta pula lah yang namanya humanisasi. Apa itu Mas Osmi? Memanusiakan manusia yang belum selayaknya menjadi manusia. Waduh, saya ini udah manusia atau belum ini? Amai belala. Jadi gini Mas Al, untuk pernyataan saya untuk Mbak, Pak, Kak, D, Ozi ini. Kalau menurut sampean gimana sih Mas?
Kalau menurut saya ada beberapa hal yang memang tidak banyak berarti ya Mas Al. Iya, banyak. Kita mari ini ngecapak saya. Ada banyak hal yang memang tidak harus umbarkan kepada orang lain, Mas Usmet. Ada beberapa hal juga yang harus kita sembunyikan dari orang lain. Di antaranya adalah tujuan di masa mendatang yang akan kita capai, masalah keluarga, keuangan, dan percintaan. Itu sebenarnya tidak harus untuk orang lain konsumsi gitu, Mas Usmet. Karena gimana ya? Ada beberapa memang yang harus kita rahasiakan. Kita bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Cuit-Cuit Remaja. Selamat pagi guys. Oke sahabat. Oke. Saya Abdul Somad dan di sebelah samping saya Al Mu'tasim. Bersama saya di acara Cuit-Cuit Remaja. Jangan kemana-mana, tetap di Cuit-Cuit Remaja. Oke, pemirsa, kembali lagi di acara Cuit-Cuit Remaja. Jadi untuk Mbak Ozi ini sebenarnya Kak, Mas, Pak, D, Mbak, ya itu intinya. Jadi memang benar seperti itu. Mungkin Mbak, Mas, Kak, D, Le, C, Cah, Boy, ya terserah lah. Itu intinya untuk Mbak Ozi ini memang betul sekali kalau menurut saya. Perbanyak rasa syukurmu. Jadi jangan pernah kita mengeluh. Ya mengeluh boleh, kata siapa sih yang kemarin itu Mas Met, kita boleh capek boleh, menyerah jangan, itu loh Mas Met. Jadi itu benar sekali. Perbanyak rasa syukurmu sehingga orang lain tidak melihat kesedihanmu. Aduh, terlihatlah bahagia karena jangan lupa bahagia. Itu kalau menurut saya Mas Usmet. Kayaknya ada yang demo Mas Al. Gimana? Perut saya cerot. Cacingan ya. Wah, jangan. Tadi kamu habis minum drink. Benih minum susu itu ya kamu ya. Susu hanya bikin saya jangan-jangan ini ada cyanidanya Mas Usmet. Coba saya coba. Alhamdulillah. Kok rasa susu ya? Kok punya saya rasa manis ya? Ternyata kita sama-sama gila. Cukup kamu aja yang gila Mas. Aku nggak mau. Nampaknya yang mendengarkan juga. Gini Mas Al, selain pernyataan Pak Ozi, ini ada juga pernyataan dari Mas Andi ya Mas Al. Mas Andi itu mengatakan seperti ini Mas Al. Tak harusnya kamu cemas perihal takdir. Sebab Sebab selembar daun pun sudah diatur akan jatuhnya kemana dan di mana. Jadi saya teringat sama yang hadis buah tidak jatuh jauh dari pohonnya itu Mas Usmet. Kayaknya iya. Ada ya kan seperti itu penjelasannya itu kan ya. Aku lupa sih bacanya gimana gitu. Gimana? Tapi mungkin untuk sahabat Cuit-Cuit Remaja kalau tahu ya bisa informasikan. Kalau untuk Mas Andi ini pernyataannya bagus Mas Usmet ya. Cuman ini permasalahannya gimana kalau ada pohon yang tumbuhnya di pinggir sungai. Terus pas daunnya jatuh itu digibah sama digibah. Iya, ditanyu sama air sungai itu. Kan ditanyu sampai Bangkambangan itu. Iya, Bangkambangan itu ditanyu kan jauh dari bungkanya itu Mas Usmet. Tak jadi masalah, Al. Tak jadi masalah, intinya daunnya tetap daun. Iya, tetap daun. Tapi ini kan ada jatuhnya kemana dan di mana gitu. Kan ini sudah takdir Mas Al. Yang dibahas Mas Andi ini takdir Mas Al. Sampean punya cewek, sampean sayang, tapi takdir berkata lain. Kan ada yang seperti ini Mas Al. Meskipun kita itu ekspektasi kita itu tinggi, tapi takdir berkata lain. Apalah daya, kita hanya manusia biasa. Kita hanya bisa menikmati realita yang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Itu intinya Mas Al. Intinya dari Mas Andi ini begini Mas Al. Jangan terlalu pusing dengan kehidupan yang nyata ini. Kita itu sudah diatur dan kapan kita itu mati dan kapan kita itu berpacaran dan kapan kita menikah dan kapan kita punya anak dan kapan kita jadi bapak. Nyawa.
Lagi keju. Dan kapan kita itu menjadi kakek, dan kapan kita menjadi buyut, dan kapan kita itu meninggalkan dunia ini, dunia yang fana, dunia yang penuh dengan itu Mas Al. Jadi Mas Andi ini, nikmatilah apa yang kita punya sekarang dan terima apa yang diberikan Tuhan, entah itu pahit, manis, asam, pahit, manis, terasi, pahit, manis, Anyanya apa ya? pahit manisnya hidup, apa ya? Ya gitu lah Iya, intinya. iya. Pesan-pesan untuk Mas Andi ini mungkin Mas Semet. Pesan-pesannya suku saya ke atas tadi Mas. Ini kebiasaan lama ini Mas. Lancat rekannya. Karena saya itu mempunyai pernyataan seperti ini Mas. Kaki belum selamanya ada di bawah, tapi kaki bisa ada di atas begini Mas. Kakimu jelek jangan diangkat baby. Sejelek-jeleknya kaki saya tetap bisa berjalan Mas. Lakar deh, mata arah. Kena aja ya. Gini Mas Semet. Kalau dari saya untuk Mas Andi ini, memang kita tidak perlu mengkhawatirkan apapun yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan itu. Karena seharusnya yang kita harus berbesar adalah rasa syukur yang kita miliki saat ini. Memang kalau kita cemas akan apa yang akan diberikan Tuhan kepada kita, maka kita tidak akan pernah memikirkan cara untuk mensyukurinya. Malah kita akan melupakan Tuhan. Kok bibir kamu cuk tebelik cuk ya Mas? Jangan-jangan kamu sama bibirku ya. Jadi seperti itu kalau untuk Mas Andi, Mas Sosmed. Jadi apapun yang kita punya saat ini, apapun keadaan seperti apapun yang kita miliki saat ini. Lah itu kan pernyataan saya Mas. Iya, dan tegel lu kita amar itu Mak. Belum selesai. Ya. Apapun yang kita miliki saat ini, jangan pernah berhenti untuk bersyukur dan semangat. Karena usaha kita tidak akan pernah membohongi hasil yang kita dapatkan. Kata siapa Mas? Jadi kalau kita usaha sekuat dan sebanyak mungkin dan sebisa mungkin, gimana sekuat-kuatnya diri, sekuat apapun, aduh, tulang di punggungku atau mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada Mas Andi ya, ini. Kita berjumpa di lain waktu kembali bersama saya Al dan teman saya Sosmed LL di acara Cuit-Cuit Remaja. Adanya kami di sini untuk menghibur dan jangan sakit hati dengan apa yang kita ucapkan, karena murni kesalahan dari kita adalah untuk bercanda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di acara Cuit-Cuit Remaja.